Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawa nih pisan. Perkenalkan, nama saya Merisha Uriska Salsabila. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Ihyaul Quran Nurul Rahman. Oke, pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini lulusan Gontor tahun 1990. Beliau ini seorang pengasuh pondok dan guru senior. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang mengenai bagaimana sih cara agar betah di pesantren, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, mungkin saya perlu mengenalkan diri saya, yaitu saya Farouk Jamaluddin Malik, alumni Gontor tahun 1990. Jadi satu marhalah dengan Ustadz Hadi, satu Latin ya. Dan alhamdulillah saat ini mengajar di pondok pesantren Darul Ukhuwah, baik yang putra dan yang putri. Berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak tadi ya, bagaimana caranya kerasan betah di pondok pesantren ya. Memang kalau kita mau flashback lagi, bahwasanya untuk mendapatkan ilmu itu harus memenuhi syarat. Nah, di antara syarat yang harus dipenuhi adalah salah satunya adalah tuluz zaman. Nah, itu waktunya panjang, jadi tidak sebentar. Memang di pondok pesantren itu membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa sebentar terus berhenti, sebentar pulang. Nah, itu sulit sekali untuk mendapatkan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu memang perlu waktu yang panjang, dan waktu yang panjang ini membutuhkan kesabaran. Nah, itu. Dan kesabaran itu juga membutuhkan satu kekuatan. Nah, kekuatan itu ya harus didorong dengan jiwa yang kuat. Ya, oleh karena itu sebelum kita mondok ke pesantren, kita harus menanamkan tekad kita yang kuat, ya, sehingga dalam perjalanannya nanti itu tidak goyah, tidak mudah goyah, terombang-ambing dengan keadaan keluarga, keadaan teman, keadaan lingkungan ini. Makanya kan ada di dalam satu ayat Allah berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah." Kalau kamu sudah bertekad bulat, maka serahkan kepada Allah. Itu yang menjadi kunci utama untuk supaya kita ini betah. Ya, di samping itu ada unsur-unsur yang lain daripada yang tumbuh yang ada pada internal kita itu, ya, yaitu dengan istilahnya hubungan dengan yang lainnya, ya. Hubungan yang lainnya diantaranya kita di pondok itu harus pandai-pandai menempatkan diri. Nah, di mana kita ini bertempat, siapa kita. Kalau kita tidak bisa atau pandai-pandai beradaptasi, ini sulit sekali ya untuk betah itu. Ya, karena dengan kita mau beradaptasi itu berarti kita mau bergaul. Nah, penting sekali itu. Kita harus pandai-pandai bergaul, pandai-pandai mencari teman di pondok pesantren. Jangan sampai kurang pergaulan. Nah, kurang pergaulan itu nanti yang akan membuat kita jadi sendiri, merasa tersendiri, ya, merasa ya tersisihkan. Ya, kadang ada teman-teman kita yang ada di kamar aja ketawa dikira menyinggung kita, mengetawain kita. Itu karena kita kurang pergaulan. Ya, itu diantaranya faktor-faktor. Dan yang lainnya kita harus pandai-pandai menyibukkan diri. Ya, mencari kegiatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi semua kegiatan sebenarnya di pondok pesantren itu harus kita ikuti. Apa yang ada di pondok pesantren sebenarnya kita ikuti. Dengan banyak kegiatan itu pikiran kita itu tidak akan kosong. Nah, pikiran kosong itulah yang akan membuat
penyakit bagi diri kita, termasuk tidak betah itu tadi. Ya, karena apa? Merasa di pondok ini saya ngapain? Nah, saya ngapain itu karena ya tidak bisa tidak mau menyibukkan melakukan kegiatan apapun, sehingga merasa dia itu kurang pekerjaan, akhirnya merasa kosong. Nah, makanya santri-santri itu harus pandai ya mencari kegiatan. Masa tidak ada kegiatan di pondok pesantren? Nah gitu. Ya kalau tidak ada kegiatan, ya tidur makan hanya begitu saja. Tapi yang lainnya kan banyak sekali. Kalau kita mau, ya mau misalnya bersih saja, semua pondok kita bersihkan itu sudah waktunya sudah tidak cukup itu kalau kita mau bersih. Ya itu diantaranya ya itu. Dan memang faktor yang lainnya ini memang ada kaitan, sebenarnya ini tidak menjadi masalah bagi kita yang tadi mempunyai jiwa-jiwa yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Ya, itu di samping itu semuanya, ya memang orang tua ini juga harus istilahnya turut berkecimpung, partisipasi dan mensupport keadaan putranya di pondok pesantren. Di antaranya lahir batin, ya, tidak hanya lahirnya saja, tapi batinnya, atau batinnya tidak. Lahirnya ini harus sinergi, harus selaras, seimbang gitu antara dukungan support daripada orang tua. Nah, lahirnya apa? Ya uang saku, uang sangu itu harus. Ya kan? Karena kadang anak itu kan melihat temannya itu jajan, saya kok enggak jajan, akhirnya jadi pikiran gitu, ya dah. Jadi pikiran gitu. Ya, itu. Nah, tapi sebenarnya itu kalau karakter yang pertama tadi kita sampaikan itu sudah tertanam di dalam jiwa anak, itu tidak jadi masalah, ya dah. Nah, itu akan terdukung, termotivasi oleh usaha orang tua dari sisi tadi itu batinnya tadi mendoakan dan lain sebagainya, itu penting, ya dah. Terus nih, kalau misalnya pasti kita sebagai santri nggak luput dari yang namanya masalah yang datang ya tadi. Cara menghadapinya kalau kita misal hampir kecewa atau putus asa itu bagaimana tadi? Ya namanya manusia itu satu tidak akan lepas dari satu masalah. Ya. Dan juga keinginan atau permintaan seseorang ini semuanya kan tidak harus terpenuhi. Ya, itu yang harus difahami oleh kita, oleh santri itu harus gitu. Ya, seperti halnya kita misalnya tadi yang saya sampaikan itu mintanya setiap bulan orang tua ngasih uang banyak gitu ya. itu kan keinginan kita. Tapi kan kadang mungkin karena orang tua ada masalah sehingga kan keinginan kita itu tidak terpenuhi. Masa kita akan kecewa? Kan gitu. Ini harus kita istilahnya mempunyai karakter dan pemikiran yang positif. Jadi positive thinking ya, positive thinking. Oleh karena itu ya, di samping memiliki pemikiran yang positif atau positive thinking itu tadi, itu kita ya harus bagaimana berusaha supaya keinginan kita ini tidak terkecewakan. Ya, ini bagaimana? Ini tantangan bagi kita, ya dah. Misalnya tadi yang saya sebutkan, orang tua kirimannya selalu kurang misalnya, ya. Jadi kita ini berusaha bagaimana di pondok pesantren ini belajar dengan sungguh-sungguh, ya, taat, manut, nurut, ya, kepada guru-guru, ya, kepada orang tua. Nah, sehingga kita belajar di pondok pesantren ini dengan senang, ya, dan bahagia, dan ketika ujian nilainya maksimal, tinggilah, tidak mengecewakan, bahkan sangat membanggakan orang tua. Nah, dengan melihat hasil apa yang kita usahakan itu di pondok pesantren dengan nilai yang sangat membanggakan, orang tua kan akhirnya bangga. Masa anak saya di pondok pesantren nilainya akhirnya kan itu saja saya memberi pas-pasan.
Apalagi kalau saya beri tambah, wah ini mungkin nilainya. Nah itu Oh, di iya, antara tadi ya. usaha-usaha kita itu harus kita ciptakan seperti itu, ya itu sehingga keinginan kita pun juga terpenuhi dan kita tidak akan kecewa. Nah itu, dan kalaupun semuanya itu memang demikian, ya namanya itu kan tidak bisa dihindari ya, kekecewaan harus kita hadapi. Ya, jadi permasalahan itu tidak kita jadikan beban. Ya, jadi masalah-masalah yang kita hadapi di pondok pesantren ini jangan kita jadikan beban, tapi harus kita jadikan tantangan. Ya, tantangan itu kan harus dihadapi, Harus dilewati. ya, harus dilalui, harus dilalui, jangan sampai ditinggalkan. Ya, ini karena apa? Karena permasalahan yang kita hadapi di pondok pesantren ini itu nanti akan membentuk jiwa kita, karakter kita, mental kita. Kalau kita satu permasalahan kita selesaikan, insya Allah nanti permasalahan berikutnya akan kita selesaikan. Bisa menyelesaikan. Tapi kalau satu permasalahan ini kita kalah, bagaimana akan menghadapi masalah-masalah yang akan datang, nah, gitu. Jadi kita harus kita jadikan tantangan, ya. Kata bahasanya Ustadz Akbar Zainuddin, ya, don't take it as bother but take it as challenge, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Terus misal nih, kita sebagai santri itu ada yang dituntut sama orang tuanya mungkin ya Tat, untuk selalu optimal, untuk selalu maksimal di pondok. Nah sampai si anaknya ini merasa terbebani dan nggak fokus di pondok, itu tanggapan antum gimana? Ya, keinginan daripada orang tua ya kepada anak-anaknya semuanya ini memang maksimal ya, memang maksimal. Memang. Tapi kadang sebagian daripada orang tua itu ya memang kurang menyadari bahwasanya kemampuan dari masing-masing anak itu berbeda-beda. Nah itu. Nah kita menghadapi hal yang sedemikian, yang penting dari diri kita dulu. Ya, ibda min nafsika, mulai dari diri kalian. Dari diri kita dulu. Apa diri kita? Kita usaha maksimal dulu. Nah itu. Kita usahakan maksimal dulu, belajar dengan sungguh-sungguh. Semampu kita. Ya, semampu kita. Jadi gitu. Ini yang penting, ya. Yang penting seperti itu, ya. Sehingga dengan kita mau berusaha semaksimal mungkin itu, nanti kan orang tua ini kamu kok nilainya kok masih kurang. Nah itu kan yang tahu nanti itu teman-temannya, yang tahu guru-gurunya, yang tahu kiainya, akhirnya kan memberitahu. Walaupun ini kelihatannya anak ibu bapak mendapatkan nilai yang kurang ataupun ada banyak kekurangan, tapi jangan khawatir, anak ibu ini di pondok sudah belajar dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh, dia itu sudah menuruti segala apa yang ditetapkan di pondok, aturan-aturan pondok semua, dan tidak pernah melanggar. Nah, gitu. Akhirnya kan dengan informasi dari orang lain, itu akhirnya orang tua menyadari. Nah, itu ternyata satu sisi mungkin ada kekurangan, tapi sisi yang lain itu ada kelebihan. Nah, akhirnya dengan demikian itu menyadari. Nah, jadi yang penting itu dari pribadi kita dulu, ya, maksimalkan dulu, maksimalkan, ya, maksimalkan. Nah, yang penting jangan malas-malas. Kalau malas-malas, ya Allah itu penyakit itu. Ya, malas itu penyakit apa? Penyakit rohani malas itu. Ya dah. Makanya kalau Rasulullah SAW mengajari kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari lemah. Lemah itu kan karena fisik. Ya dah, karena badan kita usia tua, nah, seperti saya ini, nah, saya kan sudah tidak muda lagi, tapi ya jiwa muda, tapi jiwanya jiwa muda harus itu, ya dah. Nah, terus atau karena mungkin fisik kita ini sakit, ya kan sakit akhirnya kan lemah. Orang sakit bisa ngangkat yang berat-berat kan enggak, atau orang tua karena fisiknya sudah tua kan enggak. Ya, ini al-ajiz. Nah, tapi kalau yang kasal, ini fisiknya kuat, gitu.
fisiknya masih muda, tapi asal lah itu. Jadi mentalnya itu mental tidak sungguh-sungguh, ya, tidak sungguh-sungguh. Padahal tidak sakit, padahal masih muda, ya dah. Ketika dengar Allahu Akbar, ya dah. Padahal tidak sakit dan masih muda kuat. Oh, malah tambah tidur. Allahu Akbar. Apa ini kan gitu ya, ya. Itu berarti jiwanya sakit. Asal itu jiwa yang sakit. Ya, makanya ini harus kita istilahnya hal-hal yang positif itu harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Ya, sehingga nanti dari kita ini menumbuhkan hal-hal yang positif, insya Allah di sekitar kita itu akan ikut positif. Itu yang ya. Pesan antum nih kira-kira buat santri-santri yang lagi berjuang nih, Tat, untuk menumbuhkan semangatnya kira-kira apa, Tat? Wah, kita ini ya, manusia itu kita ini harus visioner, memiliki visi yang jauh sekali, memiliki pemikiran yang jauh sekali. Sekarang tujuan kita itu apa? Ya, tujuan kita itu apa? Mencari ilmu. Ya, betul, mencari ilmu. Mencari ilmu untuk apa? Untuk akhirat. Nah, akhirnya kan intinya kan untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Ya enggak? Ya, karena kita ini hidup di dunia, ya, sementara. Ya enggak? Sebentar dan tidak akan hidup selamanya. Ya, yang hidup selamanya nanti itu darul akhirah. Makanya ada akhirah, darul akhirah, kampung akhirat. Nah, makanya bukan darul akhirah. Nah, gitu. Kalau kalian di khutbah itu kan wa akhiran aqulu lakum gitu. Wa akhiran akhir gitu ya. Akhir. Tapi ya, kalau akhir gitu. Jadi kalau akhir itu yang terakhir tapi masih akan terulang lagi, itu akhir. Akhiran, makanya akhiran terakhir saya ucapkan karena kamu nanti itu akan mengulangi lagi khutbah yang berikutnya wa akhiran. Tapi kalau akhiran berarti kamu ini yang terakhir kali, kamu tidak akan pernah berkhutbah lagi. Nah, itu makanya ada kampung darul akhirah, yaitu kampung yang akhirat, yang paling terakhir, sudah tidak akan ada kampung lagi kecuali kampung akhirat. Nah, makanya tujuan kita itu yang sangat jauh sekali, yaitu mempersiapkan apa yang kita lakukan ini, thalabul ilmi, melakukan semua kebaikan yang adalah untuk persiapan kehidupan di akhirat. Kalau kita ini sudah berpikir tentang akhirat, kita tidak akan malas-malasan. Benar, ya. Kalau ngomong saya untuk tujuan akhirat tapi malas-malasan, bohong. Nah, gitu saja hasilnya. Ya, kamu belajar masih malas, tujuanmu apa? Wah, untuk mencari akhirat, bohong. Nah, karena tidak sesuai. Ya lah. Jadi itu ya. Jadi untuk santri-santri yang lagi ya berjuang menuntut ilmu, ya jadi menuntut ilmu itu harus ditujukan untuk kepentingan akhirat. Ya dah. Itu kalau misalnya kita menuntut ilmu, terus kita berhasil menuntut ilmu seperti Ustadz Akbar ini, ya, hanya dipanggil kemana-mana, ya dah, keliling Indonesia. Itu kan efek samping. Efek samping dari keberhasilan kita menuntut ilmu. Tapi itu bukan tujuan akhir kita. Apa coba tanya Ustadz Akbar, ya dah, apa tujuannya waktu dulu belajar di Gontor ingin tidak begitu, ya dah. Itu efek samping. Ya, misalnya kita di sini ada yang menghafal Al-Qur'an, ya dah. Ya dah. Terus sudah hafal 30 juz. Setelah itu ada orang ya karena tahu kalau menghafal 30 juz akhirnya diumrohkan. Nah, ya dah. Atau dihajikan, kan gitu ya. Itu efek samping. Betul. Nah, kita efek samping, bukan menjadi saya menghafal Al-Quran supaya nanti ada orang yang mengumrohkan saya. Itu kan tidak benar. Salah niat. Iya. Jadi tujuan itu dunia itu efek samping saja. Ya, itu. Ya, sehingga dengan kita ini bisa memilah seperti itu,
ya insya Allah tujuan kita tetap akan lurus. Ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a wajhillah, ya itu. Dan di dunia ini tanpa kita mengurangi semangat kita, kesungguhan kita, ya kita tetap, karena bagaimanapun wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fahsin kama ahsana ilaik. Al-Qur'an. Kalau di hadisnya ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada, hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Coba kalau kamu diberitahu, kamu Mbak siapa namanya? Merisha. Mbak Marisa, besok kamu akan dicabut. Kira-kira enak makan enggak enak sekarang ini? Enak makan enggak? Enggak bisa tidur, enggak bisa macam-macam, makanya akan ibadah mempercepat kematian itu. Jadi seperti itulah gambarannya, ya. Menuntut ilmu ya harus terus semangat ya. Tapi jangan kita ini lena dengan apa yang kita peroleh di dunia ini. Tujuan akhir kita tetap akhirat. Ya, itu mungkin yang dapat. Baik, terima kasih Ustadz atas motivasinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Oke, sampai di sini dulu. Saya Merisha Uriska Salsabila melaporkan untuk YouTube channel Ihyaul Quran Nurul Rahman.